like, subscribe, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back with me Ustazah Ides. How are you today? Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Ustazah harapkan anak-anak Ustazah selalu semangat dan selalu sehat insya Allah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia ya, karakteristik wilayah Indonesia. Karakter wilayah daratan di Indonesia ya, di tempat kita tinggal sekarang ini terdiri dari pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan danau. Sedangkan karakteristik wilayah perairan di Indonesia terdiri dari laut, selat, dan pantai ya. Belajar apa kita kali ini? Yang pertama, pengertian teks prosedur. Yang kedua, ciri-ciri teks prosedur. Kemudian yang ketiga, struktur teks prosedur. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, jenis-jenis teks prosedur. Kita masuk yang pertama ya, yaitu pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan sebuah bahan tertulis untuk dasar menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Kira-kira apa ya tujuan dari teks prosedur? Tujuannya yaitu menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Kemudian yang kedua, ciri-ciri teks prosedur. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana ciri-ciri teks prosedur? Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Kemudian yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Kemudian yang keempat, menggunakan kata penghubung atau kita sebut dengan konjungsi. Kemudian yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Kemudian yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Lalu kita masuk yang ketiga yaitu struktur teks prosedur. Anak-anak Ustazah bisa lihat ya di bagian ini ya. Struktur teks prosedur yang pertama yaitu di dalam teks prosedur itu terdapat judul ya. Di paling atasnya terdapat judul. Kemudian setelahnya ada tujuan. Apa tujuan teks prosedur ini dibuat? Nah, di situ nanti dijelaskan ya. Kemudian yang ketiga, materi bukan bisa berupa alat, bahan, atau cara. Kemudian yang terakhir, penutup. Lalu kita masuk macam-macam atau jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur atau cara membuat. Kemudian yang kedua, teks prosedur cara menggunakan alat. Kemudian yang ketiga, teks prosedur cara melakukan sebuah kegiatan. Ya, Nak? Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Ustazah harapkan anak-anak Ustazah dapat mengambil pelajaran dari video yang telah Ustazah sajikan. Stay healthy, stay happy, and stay study. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.